Perkenalkan, saya Arsa Febrida dengan NIM 2023-0104. Perkenalkan, nama saya Mail Fiara Manda dengan NIM 2023-0104. Nama saya Laras Karlomayun dengan NIM 2023-0701-088. Perkenalkan, nama saya Syafitri Azhara dengan NIM 2023-0701-223. Selamat sore Mas. Sore. Universitas Unggul. Ini saya Alfabetnya dan rekan-rekan teman saya di sini ingin berwawancara ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mas. Iya. Sebelumnya itu saya boleh tahu nggak, Mas, perusahaan ini bergerak di bidang mana? Oke, mungkin terkait pemimpin profil ya. Boleh saya mungkin agak jelaskan sedikit nih ya terkait idea. Oke, mungkin jadi bisa branding juga nih. Betul. Oke teman-teman, jadi untuk PT KJ Internasional kita itu sudah menjadi grup. Jadi KJ Group seperti itu. Nah, untuk PT ini sendiri itu berdiri pada tahun 2016 dengan CEO kita Pak Ferry Sumonto. Nah, kita itu bergeraknya di bidang manufaktur kosmetik teman-teman. Mungkin teman-teman semua salah satu ada brand kita yang terkenal itu Hanasu, mungkin familiar ya untuk brand Hanasu dan kosmetik ya. Ya, oke, familiar ya. Oke, selain itu juga teman-teman kita nggak cuma brand Hanasu juga, kita ada baby care kita, itu brand kita, ada cuma parfum kita teman-teman Enso yang belakangan ini sempat viral juga seperti itu ya. Dan juga satu lagi kita ada brand care kita paling terkenal itu Fine, seperti itu teman-teman. Nah, sampai saat ini juga kita udah beberapa ada perusahaannya teman-teman ya. Salah satunya itu ada inovasi ekonomi kalau disingkat dengan IEG. Nah, untuk IEG ini teman-teman itu berfokus ke operasional marketplace kita. Jadi setiap penjualan yang dari TikTok, terus juga Tokopedia, terus juga dari Shopee kita atau e-commerce kita itu dioperasikan atau dikirimkannya di anak perusahaan kita itu teman-teman, itu IEG. Nah, sampai saat ini kita sudah ada 3 operasi teman-teman. Yang pertama, head office kita itu ada di Alam Sutra, tempatnya di Bungkong ini di Selatan. Yang kedua, headquarternya di sini ada di Cipandung. Lalu yang ketiga kita ada pabrik yang skala kecilnya itu ada di Sania di Jatiluhur. Seperti itu. Oke, untuk visi misinya perusahaan itu kita mau kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebih kita mau seperti katakanlah kayak kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, kalau misalnya kita tanya kayak produk Unilever lah, contoh kenapa produk Unilever, karena kalau misalnya teman-teman melihatnya, kalau misalnya saya mendengar dari CEO kita itu visinya tuh begini, minimal tuh pengen kita tuh kosmetiknya itu bisa merambah ke semua kalangan. Contoh seperti itu, kalau misalnya teman-teman mencari minum misalnya nih ke warung-warung itu, pasti teman-teman mau apa mereknya itu pasti bilangnya apa? Nah, betul. Contoh, kalau misalnya modal apa? Misalnya Pepsodent. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kosmetik ya pengennya di masa depan orang-orang itu apa namanya pengen tahu nih, maksudnya sekali kosmetik carinya apa? Hanasu seperti itu. Walaupun nanti ngambilnya apa? Nah, itu kurang lebih gitu. Siapa kita pengen merambah ke semua kalangan seperti itu. Kemudian juga untuk visi juga mungkin dari situ juga pengen ke internasional. Seperti namanya kita kayak internasional seperti itu. Dan kita juga sudah punya lahan-lahan internasional teman-teman. Nah, itu saya tahu ya, sudah saya tahu itu juga kita ada sampai Malaysia. Seperti itu sudah sampai Malaysia. Betul, mungkin masih Asia, cuma sebenarnya walaupun masih Malaysia dan kalau misalnya yang lain saya kurang tahu, tapi yang saya tahu pasti itu sampai Malaysia. Satu pasar Malaysia, kayak gitu teman-teman semuanya. Kalau bisa mendunia sih teman-teman seperti itu, seperti namanya internasional. Mungkin sekarang masih Asia, tapi mungkin di masa depan 5 atau 10 tahun lagi sih siapa tahu bisa seperti kayak Unilever seperti itu teman-teman. Terima kasih atas videonya Mas ya. Sama-sama. Dalam melaksanakan kebutuhan SDM ini dan pengembangan, gimana sih usaha bisa melihat peluang-peluang ini? Oke, dalam merencanakan SDM ya, tentu saja ini saya berbicara bukan dari ini ini dari perspektif aja ya. Kalau misalnya itu mungkin kan psikolog kita atau owner atau dari penjaga kita kan ada visi lagi. Mungkin kalau misalnya saya lihat ya teman-teman
adalah paling apa namanya, katakanlah istilah yang paling tepat adalah ini teman-teman, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya memang kita sudah menempatkan orang yang tepat seperti itu, ya insya Allah juga yang lainnya juga akan mengikuti seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya juga tidak sampai kita menempatkan di orang yang tepat, menempatkan orang yang salah pada tempatnya. Kalau misalnya begitu sudah ditanyakan, takutnya orang tersebut kurang bisa mengeluarkan katakanlah ininya potensinya seperti itu, kurang bisa kalau kita salah menempatkan orang yang tepat seperti itu teman-teman. Itu sebenarnya prinsip dasar efisiensi. Cuma memang mungkin kalau misalnya apa namanya bisa dipraktekkan juga mungkin di bisnis seperti itu. Betul, sesuai kompetensi dengan masing-masing pun, walaupun saya juga tentunya beberapa dekat di sini seperti itu memang diminta untuk mengatasi hal yang lain. Contohnya mungkin dari manajer diskusi kita bisa juga apa namanya mengurusi terkait hal perihal ekspor impor seperti itu teman-teman, dan juga mungkin hal-hal yang lainnya kayak itu memang dari kita kadang suka bicara untuk